Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 26. Saya membawa syarahnya Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarahil Hikam Al-Athaiyah Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 83-84 min alamatin nujhi, iku saking tandane berhasil, iku saking tandane berhasil. Berhasil apa saja? Bisnis, usaha, dagang, bertani, berternak, properti, jasa, mencari ilmu, pokoknya berhasil. Fin nihayati, ing dalam piro-piro akhire. Nihayat itu akhirnya. Fin nihayati, dalam piro-piro pole. Pol itu pada akhirnya. Tanda-tanda pada akhirnya berhasil. Ar-ruju'u utawi selalu kembali. Selalu kembali ilallahi, kepada Allah. Fil bidayati, ar-ruju'u tawi kembali ilallahi, kepada Allah. Fil bidayati, ing dalam piro-piro permulaan. Karena pada awalnya selalu bergantung Allah. Sedikit-sedikit bismillahirrahmanirrahim, sedikit-sedikit insya Allah, sedikit-sedikit ya Allah, subhanallah. Jadi ketika proses awal, ketika dia masih proses mencari ilmu, ketika dia masih proses awal usaha berdagang, ketika dia proses menanam kalau dia bertani, ketika dia sedang berproses berternak, nah dia selalu kembali kepada Allah. Nah ini tanda-tandanya nanti pada akhirnya berhasil. Bagaimana sarahnya? Wa man roja'a ila Allah fil bidayah bil isti'anah wal i'timad, barang siapa yang kembali pada Allah dalam permulaannya disertai memohon pertolongan dan bergantung kepada Allah, najaha fi nihayatihi bil wusul ilal murad, maka dia pada akhirnya berhasil mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu di dalam syarahnya di sini, wa man kana ghinahu bil mal lam yazal faqiran. Orang yang kayanya bergantung harta ya miskin terus. Karena rasa kaya itu bergantung harta, bukan bergantung Allah. Maka Al-Quran itu Allah memberi Rasulullah kaya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka Allah memberi kaya kepada kamu. Di sini para ahli tafsir ghina nafsi, kaya hati. Ada satu ayat lagi, hayatan thayyibah,
kehidupan yang baik. Di dalam tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, hayatan thayyibah diartikan qanaah, menerima apa adanya. Karena apa? Karena kalau kayanya itu bergantung harta, dia rasa kayanya naik turun. Ketika uangnya banyak, betul-betul merasa kaya. Ketika menurun, perasaan kaya menurun. Ketika habis, perasaan kaya habis. Nah, tapi kalau dia kepada Allah, enggak, kayanya karena Allah. Wa man qasada ghairallah lam yazal makhruban haqira. Dan barang siapa yang tujuannya pada selain Allah, dia selalu terhalang, yakni gagal, haqiran, selalu hina, remeh. Wa man ista'ana bi ghairillah, barang siapa yang minta pertolongan pada selain Allah, bergantung pada selain Allah, lam yazal makhzulan, maka dia selalu diterlantarkan, yakni tidak bisa maksimal pertolongan dari selain Allah. Bahkan kadang nggak ditolong. Lam yazal makhdulan, dia selalu diterlantarkan. Maluman, dia selalu dicela. Ini syarah terhadap hikmah yang ke 26. Masalah 1 tadi. Masalah kedua ialah bagaimana kita awal-awalnya itu berproses pada satu tujuan supaya pada akhirnya berhasil. Proses awalnya kan kepada Allah, kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan istiqomah ibadah sampai mati. Istiqomah ibadah sampai apa? Mati. Jadi nanti itu jadi kaya atau enggak, yang penting kita ini istiqomah ibadah sampai mati. Al-Quran berbicara, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kamu pada Tuhanmu sampai yakin datang kepadamu, yakni al-maut, kematian. Dalam tafsir Aunur Rahman fi tafsiril Quran karya Dr. Sulaiman bin Ibrahim, jilid 12, tafsir Aunur Rahman, diceritakan di sini ada seorang wanita namanya Ummul Ala. Ummul Ala ini berkata di hadapan Rasulullah SAW ketika menyaksikan jenazahnya Utsman bin Mad'un. Ada sahabat Nabi bernama siapa? Utsman bin Mad'un meninggal dunia. Di hadapan Nabi, Ummul Ala mengatakan, aku bersaksi, ini kisah wong Jawa, kula jeung seni bila panjenengan iki ahli swarga, yakin saestu ahli swarga. Gak kenal lo ngomong ngene kuwi. Utsman bin Mad'un meninggal dunia. Utsman bin Mad'un meninggal dunia. Ini bukan kiai loh, ini tingkat tinggi sahabat Nabi. Kemudian ada wanita Ummul Ala mengatakan, aku bersaksi, fasyahadati alaika laqad akramaka Allah. Aku bersaksi kepadamu Utsman bin Mad'un, sungguh kamu dimuliakan Allah. Nabi Muhammad mengatakan, kamu kok tahu kalau Utsman bin Mad'un itu mulia? Wa ma yudriki anna Allah akramah. Kamu kok tahu kalau nasibnya Utsman bin Mad'un ini dimuliakan Allah? Maka kita jangan berlebihan kalau berangkatkan jenazah kiai.
meskipun kiai itu mulia, meskipun kiai itu terhormat, meskipun kiai itu sudah jelas dengan kasat mata karamah, meninggalnya kelihatan husnul khotimah, jelas ya, tapi kita tidak boleh mengatakan saya yakin kiai ini sudah di surga, saya yakin kiai ini sudah bersama para nabi. Barang iku dek kapan kowe ngertimu? Ini berlebihan nih, berlebihan. Rasulullah mengatakan wa ma yudriki annallaha akramah. Kamu kok tahu gitu Utsman bin Maz'un dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, kalau saya, kata Rasulullah, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Yang jelas Utsman bin Maz'un ini sungguh telah datang kematian. Wallah inni la arju lahul khair. Demi Allah aku berharap Utsman bin Maz'un mendapatkan nasib yang baik. Aku berharap. Bukan aku memastikan. Nabi saja tidak memastikan kok. Kecuali orang-orang yang dipastikan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah punya tiket seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian azwaj ummahatul mukminin, kemudian Hasan Husain, itu memang sudah ada tiket-tiket surganya, sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi pertama, istiqomah ibadah sampai mati. Itu menandai kalau kita punya tujuan akan diberikan keberhasilan. Yang kedua, B, yaitu membiasakan musahabatus salihin, bergaul dengan orang soleh. Karena bergaul dengan orang soleh itu akan membimbing kita kepada Allah. Auliyaullah alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-walinya Allah itu kalau dilihat maka mengingatkan manusia ingat Allah. Itu walinya Allah. Melihat wajahnya saja kita akan teringat Allah. Ini saya baca dalam sebuah kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajibis Sadah As-Sufiyah, karya Zainuddin Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajibis Sadah As-Sufiyah, di jilid 2. Ini ada seorang perempuan yang nakal, penyanyi. Imra'atun mughanniyatun masyhuratun bil fujur. Perempuan penyanyi, mohon maaf, penyanyi yang buka aurat, penyanyi yang nakal lah. Suatu saat perempuan ini ziarah sowan pada seorang ulama sufi, ulama yang ikhlas, namanya Isa Al-Hitar, bukan gitar ya, Isa Al-Hitar. Begitu sowan, fawaqa'a nadaruhu 'alaiha, dilihat oleh Isa. Perempuan ini begitu dilihat saja, dilihat orang soleh, fatabat, langsung tobat. Karena auranya ulama soleh, pandangan orang soleh, melihat orang soleh, mengingatkan kepada Allah. Begitu perempuan ini sowan litazurahu fawaqa'a nadaruhu 'alaiha, perempuan ini sowan kepada Isa Al-Hitar, kemudian Isa Al-Hitar memandang, fatabat, kemudian tobat. Masya Allah. Ini kemudian menjadi perempuan yang mulia. Jadi proses cita-cita kita ini yang nomor B disertai
selalu melihat orang baik dan dilihat orang baik, dekat dengan orang baik, berilmu, beramal soleh, beribadah, berzikir, tirakat. Itu ulama yang kita dekati, orang soleh yang kita dekati, tentunya yang ikhlas. C, yaitu tidak adanya putus asa disertai dengan doa. Nah, ini ya, dalam usaha apa-apa itu tidak adanya putus asa. Jangan kalau tokonya sepi terus nggak pernah buka, itu namanya putus asa. Toko sepi jangan terus nggak buka. Bosan nggak bosan tetap dibuka toko itu. Sepi atau ramai dibuka karena sudah kita siapkan mejanya, lemarinya, isinya, sewanya. Itu sudah modal berapa itu? Sepi atau ramai jangan putus asa, tetap dijaga toko. Begitu ditutup ya semakin sepi, logikanya. Semakin tidak dikenal orang karena dia nyewa, begitu sepi dia tutup. Ya dia mematikan usahanya sendiri. Yang benar apa? Sepi atau ramai tetap dijaga. Karena apa? Ketidakputusasaan. La taqnatu bir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Begitu masuk toko saya ijazahkan. Kalau kita usaha, buka warung, buka toko, la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah. Baca itu. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Insya Allah didatangi banyak pembeli. La taqnatu mir rahmatillah. Kenapa ini ada cerita? Saya baca di dalam kitab tersebut Al-Kawakibud Duriyah fi Tarajimi Sadati Sufiyah jilid 2. Kalau tadi yang kisah pertama di halaman 219, kalau ini di 260. Suatu ketika ada seorang ulama Muhammad bin Abdillah Ad-Dihni. Dihni ini nama suku Qabilah Dihnah. Qabilah Dihnah ini di Yaman. Sufiyun aduma syarafuh. Sufi yang besar kemuliaannya. Wa arifun alat fi jannatil wara'i ghurafuh. Seorang yang ma'rifat yang kelas tinggi. Kamar-kamarnya di dalam surga kewiraian. Wa kana fi bidayatihi yatakhalla fi ahadil jibal. Muhammad bin Abdillah Ad-Dihni ini pada awalnya sering nyepi, menyendiri, tirakat di salah satu gunung-gunung, fi ahadil jibal. Dia cerita suatu ketika dia mengalami krisis ekonomi, azmah. Bahasa Arabnya krisis itu azmah. Ishtaddi azmatu tanfariji. Ya Rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faroji. Itu kan syair supaya kita dibebaskan dari kesulitan, segera terbebas dari kesulitan. Ya Rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faroji. Ya Allah, ya Rabbi bihim, ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan perantara para Rasul, wa bi ahlihim, dan keluarganya para Rasul, ajil bin nasri, ajil, cepatkanlah, bin nasri dengan pertolongan, wa bil faroji, dan dibukakan dari kesulitan. Ya Rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faroji. Kemudian istaddi azmatu tanfariji, itu ada kata lain. Istaddi azmatu tanfariji, krisis, pas, pol, wahai krisis, polkan, tancap
sampai maksimal wahai krisis, tanfariji, akan hilang krisis itu. Jadi krisis itu kalau sudah mentok terus selesai. Istadi azmatu tanfariji. Wahai krisis, istadi, banget to opo sira, polkan, tanfariji, kamu akan terbuka, akan hilang. Ini Muhammad bin Abdillah Ad-Dini mengalami krisis ekonomi. Maka dia pergi ke salah satu pedagang dan meminta-minta di sana. Oleh pedagang nggak diberi apa-apa. Famtana, tidak ngasih apa-apa. Padahal Muhammad bin Abdillah punya anak, keadaan kekurangan ekonomi, datang ke orang kaya, pedagang supaya dikasih, tapi tidak dikasih apa-apa. Akhirnya dia ingat, fadzakartu hadisan. Aku untung pernah dengar hadis. Nah ini, aku pernah dengar hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina tulu'il fajri wa tulu'is syamsi, waktu antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari, sa'atun, itu ada waktu, tushbihu sa'atal jannah, yang menyerupai waktu surga, la yuraddu fiha du'a, tidak ada doa yang tertolak di waktu itu, antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Itu ada waktu seperti waktu di surga, doa apa saja berhasil. Maka Muhammad bin Abdillah Ad-Dini ini mengumpulkan anak-anaknya untuk diajak berdoa. Akhirnya Muhammad bin Abdillah Ad-Dini ini berdoa bersama anak-anaknya. Sampai hari pertama berdoa, hari kedua berdoa, hari ketiga berdoa. Pada hari ketujuh, Muhammad bin Abdillah ini mandi. Mau pergi mandi, alangkah terkejutnya, di rekahan temboknya itu, inkasyafa an masaqila kasirah, terbuka bergram-gram, yaitu logam, kalau tidak emas ya perak, masakir, bermiskol, bergram-gram, bermiskol, artinya seberat berapa gram, nempel di dalam dindingnya. Tapi Muhammad bin Abdillah tidak silau dengan perhiasan yang ada di dinding-dinding itu. Dia langsung menutup wajahnya, seraya berkata, ya Rabb, la uridu hada, wahai Tuhanku, aku tidak menginginkan ini. Innama uridu sadda faqah, aku hanya menginginkan kemiskinanku ini teratasi. Tidak usah berlebihan seperti ini. Saya hanya secukupnya mengatasi tertutupnya kemiskinanku. Akhirnya wajahnya dibuka lagi, langsung nutup lagi. Perhiasan dalam tembok itu nggak kelihatan lagi. Tidak lama kemudian, karena tidak putus asa dan berdoa kepada Allah, pedagang yang kemarin tidak mau memberinya datang bi alfi dirham, membawa 1000 dirham. Kata pedagang itu, ra'aitul Mustafa, aku melihat Rasulullah SAW. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan kepada aku, akridhu alfan, kasih hutang. Muhammad bin Abdillah Ad-Dini itu kasih hutang 1000 dirham. Jadi saya kasih hutang. Kemarin kan enggak, ngutangin enggak, ngasih enggak. Ini ngasih hutang 1000 dirham atas perintah Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Dalam mimpi. Berarti memang jangan putus asa ya. Itu C. D. Berarti pada akhirnya berhasil. Ini kan orang yang awalnya Allah pada akhirnya
berhasil. Ini kan aku cerita sing pada akhirnya berhasil. Pada akhirnya apa berhasil. Allah, ya. Ada lagi kasus keberhasilan itu bisa hilang, ya, karena tidak dengan akhlak Allah. Ini ada kisah yang langka, kasus langka di kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimis Sadah As-Sufiyah jilid 2 halaman 390, di mana ada seorang jadab, orang Mesir jadab, namanya Farghal bin Ahmad, nama lengkapnya Muhammad As-Sa'idi Al-Majdub, orang sufi jadab di Mesir. Beliau ini suatu ketika dia sedang di satu tempat, dicucup-cucup orang-orang, karena ini orang jadab. Biasanya orang jadab kan dihormati. Banyak wal halqu yuqabbiluna yadayhi wa rijlih. Orang-orang menciumi kakinya, menciumi tangannya, menciumi kakinya. Pas Ibnu Hajar Al-Asqalani lewat. Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama besar yang punya kitab Bulughul Maram, yang punya kitab Tahdhibut Tahdhib, yang punya kitab Maklum Fathul Bari dan lain sebagainya, karya-karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, maha guru hadis sedunia. Lewat, beliau ngomel. Ibnu Hajar ini ngomel. Mattakhadawahu min waliyin jahil. Wali kok goblok. Mattakhadawahu min waliyin jahil. Masya Allah, ana wali kok goblok. Begitu ngomong begitu ya. Ini orang yang jadab Farghal. Hei Ibnu Hajar, hakim tinggi, berhenti. Maka hewan yang dinaiki Ibnu Hajar kena paku. Kena paku nggak bisa jalan. Kif ya qadhi. Ini ulama besar, tapi dia tidak melanggar akhlak, ya. Melanggar akhlak. Ngerasani wali loh. Ini Ibnu Hajar tuh kurang. Ibnu Hajar juga wali. Ibnu Hajar juga wali. Ulama besar, pengarang Bulughul Maram, pengarang Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Masya Allah, Masya Allah. Imam Suyuti saja bercita-cita ingin seperti Ibnu Hajar. Tapi ketemu wali jadab, dirasani. Wali kok bodoh. Mattakhadawahu min waliyin jahil. Allah tidak menjadikan wali bodoh. Wali itu langsung ngomong, kif ya qadhi, wahai Ibnu Hajar hakim tinggi, berhenti. Fatasammarat bihil baghlah, maka bighal betina yang dinaiki Ibnu Hajar kena paku. Kena paku. Ya. Akhirnya Ibnu Hajar terus minta maaf. Ittakhidni wa 'allimni. Wahai apa? Wahai siapa? Wahai Farghal, jadikan aku muridmu. Wa'allimni, berilah aku ilmu. Ibnu Hajar langsung wedi. Ittakhidni wa'allimni, jadikan aku muridmu dan ajarilah aku. Terus karo Farghal tadi mbah diremot mbah piye terus iso mlaku kendaraane. Summa atlaqahu, kemudian Farghal melepaskan Ibnu Hajar, yakni hewan yang dikendarainya bisa berjalan. Tetapi akibat omongan itu, kan tadi mengatakan Farghal, berhenti wahai hakim agung. Fa'azalahu sultan fi yaumih, pada hari itu Ibnu Hajar dihentikan dari jabatannya sebagai hakim tinggi. Langsung dicopot pada hari itu juga. Fa'azalahu sultan fi yaumih. Jadi keberhasilan tingkat tinggi
meskipun itu berhasil dengan ikhlas, tapi kalau melanggar adabnya, melanggar akhlaknya, bisa hilang kenikmatan itu. Ya. Bisa hilang apa kenikmatan tersebut. Nah, ini masalah D. Iya ya, D apa C? D. Sekarang E. Saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sebuah kitab Kunusul Haqaiq min hadisi khairil khalaik Abdul Rauf Ali bin Zainul Abidin Al-Munawi. Ini di kitab tepinya Al-Jami'us Saghir. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli soda'in jala', sesungguhnya tiap-tiap barang yang berkarat, jala itu bisa di apa ya, biar kita mengkilap ya. Inna likulli soda'in jala', sesungguhnya bagi tiap-tiap yang berkarat, jalaan bisa dikilapkan, bisa diproses, bisa direkayasa supaya mengkilap. Wa jala'ul qulub al-istighfar, mengkilapnya hati dengan istighfar. Maka untuk menuju kesuksesan, karena kita dalam proses dalam suatu usaha dan cita-cita, kita sering mengalami banyak kesalahan, maka ketika proses-proses itu diperbanyak istighfar, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan kalau kita istighfar, ya, Allah yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan air yang melimpah dan sebagainya. Jadi keberhasilan itu juga dengan istighfar. Wa jala'ul qulub al-istighfar, mengkilapnya hati dengan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.